숫자 7, 2, 4. Cuộc sống yêu bình an gọi là Cái đó mình cũng sẽ sampai juga ya. ini sampai dulu. Jadi gimana larinya? Ya aku juara 1 sih tadi. Di los kalah. Loh kok bisa Son? Aku dari lantai 2, dia dari lantai 1. Loh starting note kalian beda. Ya. Kalau goal note-nya gimana? Golnya sama kita di depan tadi. Pakai pagar. Oh tentu aja kayak gitu. Ntar aku coba bantu ukur ya. Wah ini mas Son lebih panas. Ini degree-nya Son lebih tinggi nih. Degree itu apa? Jadi degree itu adalah sebuah ukuran di mana seberapa jauh suatu titik untuk menuju ke goal node-nya. Jadi semakin tinggi degree-nya berarti depth untuk melakukan pencarian BFS dan IDS itu semakin tinggi juga. Jadi gak heran kalau si Wilson dengan degree yang tinggi, pencarian yang dilakukan pasti lebih banyak dan akan meningkat secara eksponensial karena sifatnya BFS dan IDS itu seperti itu kan. Nah, makanya si Son dengan degree yang lebih tinggi lebih cenderung mungkin untuk kalah daripada Albert. Ya sia-sia dong pertandingan kalian, namanya juga gak imbang. Iya, benar juga ya. Kalau gitu kita coba lari dengan starting node yang sama. Berarti Nanti kita cek lagi hasilnya. Nanti kabarin lagi ya ke sini. oke, kita mau dari level berapa nih? Lantai berapa? Satu berarti. Satu, dari lantai satu barang. Yuk. Oke, ayo. Let's go. Tuh, 2, 3. Gampang bro. Masih los bro. Masih menang aku udah tadi. Los. Ampun. Benar. Loh, ini degree-nya udah sama kalian. Sama ada di depan tadi. Iya. Goal node-nya juga sama. Sama bro. Algoritma yang kalian pakai? Kalau aku sih BFS. Kalau aku IDS. Ya, pasti beda dong. Namanya juga algoritma kalian beda. Ya, IDS kalau kalian tahu, IDS itu melakukan DLS secara berulang-ulang sesuai dengan degree-nya. Sedangkan BFS cenderung lebih konsisten dengan melakukan pencarian secara progresif dari depth ke depth-nya. Jadi, ya kalau secara logika, BFS pasti lebih kenceng sih untuk banyak kasus. Tapi nggak menutup kemungkinan juga IDS bisa lebih unggul. Nah, untuk ilustrasi slow motion larinya kalian, nanti aku bakal tampilin deh di layar animasi BFS dan IDS yang bisa membuat gambaran kalian terkait dua algoritma itu menjadi lebih jelas. Nah, sekarang kalian udah paham? Kurang. Mau lihat video dulu? Oke. Penjelasan dulu dong. Ya. Oke, kita masuk ke penjelasannya.
dua, tiga. Oke, jadi aku akan menjelaskan tentang BFS, yaitu cara yang aku gunakan tadi untuk memenangkan lomba tadi. Oke, jadi BFS, basically itu BFS itu kita mencari mencari semua solusi, maksudnya kita mencoba semua kemungkinan solusi yang ada sekarang. Jadi misalnya BFS itu misalnya kita ada node A. Node A itu kita anggap start node kita. Misalnya anggap artikelnya Joko Widodo misal. Nah, jadi Joko Widodo ini bakal kita taruh ke dalam satu queue. Nah, misalnya ini node QA. QA kita bakalan scraping. Ini kedalaman nol ya. Ini kedalaman nol, kita scraping, dapatnya B, C, A, D. Itu node anak dari node A ini. Oke, ini ke dalam satu. Oke, jadi BFS kita mencoba semua kemungkinan, mencoba semua kemungkinan gitu. Kita coba dulu node B. Oh, node B rupanya bukan target node kita. Oke, kita masukkan lagi ke queue. Nah, ini kita dalam kasus ini saya ada menggunakan visited. Visit itu untuk apa ya? Nah, visited ini buat mengkeep track node-node apa saja yang sudah pernah divisit. Nah, visited. Nah, bentar. Nah, ada visited. Jadi kalau misalkan node A ini kita udah pernah visit, untuk selanjutnya jika kita ketemu node A lagi, kita tidak akan memvisit node tersebut lagi. Misalkan A, B, tadi B udah, berarti lanjut ke tetangga selanjutnya yaitu C. A terus C. C itu kan belum pernah ada nih di visited, ya kan? Kita ber A sama B. Yaudah, kita lanjut masukkan ke queue A, C. Nah, ini kenapa depan B sama depan C ada A juga? Karena di sini kita akan meng-track parent dari node tersebut agar di solusinya nanti kita tahu dari node-node ini siapa aja parent-parentnya. Oke, selanjutnya node A. Node A di visited udah ada. Nah, lupa ya, aku taruh visited dulu di sini. Ini ada B, visited B, terus ini ada C, visited juga. Oke. Node A tadi udah visited dong. Kita gak akan masukkan ke queue lagi untuk depth selanjutnya, kedalaman selanjutnya. Oke, misalnya kita D, cekkan lagi, ada gak? Gak ada di visited. Oke, masukkan di visited, masukkan AD. Nah, queue ini yang akan kita cek lagi ke depth selanjutnya. Misalkan AB, line terakhirnya, URL terakhirnya B, node terakhir B, kita scraping B. Nah, kita scraping B, dapatnya E sama C. Nah, E sama C, ya udah kita cek lagi. Cek E, udah pernah belum? Nggak, belum pernah. Nah, masukin visited, terus ini masuk lagi Q untuk dep 2. Dep 2. Berarti ini A, B, E. Sama juga C. C udah pernah visit kan? Kita nggak masukin lagi. Nah, terus A, A, terus masukin C, AC, note terakhirnya C, kita scrap, dapatnya A sama F. A-nya udah pernah visit, F-nya belum. A, C, F. Nah, ini bakalan terus berulang. Kita bakalan men-scrap node-nya, terus cek evaluasi apakah node tersebut merupakan node tujuan kita, node target. Nah, jadi kalau di BFS single, jika kita sudah menemukan suatu target, ya udah, maka fungsi tersebut akan segera mereturn jawaban solusi tersebut. Tetapi untuk multipart, maka dia akan mencoba semua kemungkinan. Misalkan kita dapatnya C ini tadi, dapatnya C, soalnya solusi kita C, ya kan A, B, C misal solusinya. A, B, C solusi kita. Enggak, jangan. Misalnya A, B, E solusi kita nih, ya kan? Nah, itu baru kita cek ini di kedalaman 2. Nah, kita harus cek semua kemungkinan solusi yang ada di kedalaman 2. Misalnya kemungkinan solusi lain itu A, B, C udah, A, C, A udah, A, C, F. Nah, misalkan F itu juga adalah kemungkinan solusi, maksudnya adalah solusi kita. Nah, ini akan cek lagi, dapat lagi solusinya. Dan begitu juga untuk selanjutnya. Ya, basically BASF itu mencoba semua kemungkinan yang ada di saat tersebut. Nah, sampai Q ini udah habis, maka kita lanjut lagi ke kedalaman selanjutnya. Ya, basically gitu sih kalau untuk BFS ya. Ya, ya segitu. Thank you. Lanjut.
Oke, oke, halo semuanya. Kita bakal ngejelasin ya terkait IDS yang dipakai sama Wilson sebelumnya. Oke, oke. Nah, kita sekarang bakal masuk ke penjelasan terkait algoritma IDS. Jadi tadi kita udah janjiin nih di video sebelumnya bahwa uh, kita bakal bahas terkait slow motionnya IDS. Jadi gimana sih sebenarnya proses-proses IDS? Perlu diketahui bahwa sebenarnya IDS itu merupakan sebuah DLS yang dilakukan secara berulang ya. Bagi yang nggak tahu DLS, DLS itu depth limit search, di mana perlakuan DFS yang dibatasi dengan kedalamannya begitu. Jadi asumsikan, misalkan ada sebuah starting node namanya A. Kemudian dia ingin menuju sebuah goal node yang namanya D. Nah, ketika ketika di Wikirace ini sistemnya itu mekanismenya A itu bakal di scrap gitu, akan terdapat banyak node gitu. Misalnya akan terdapat banyak node gitu. Jadi di di IDS ini akan terjadi DLS dari depth 0 terlebih dahulu. DLS depth 0 itu apa? DFS dengan depth sebanyak 0. Ya udah dia bakal ngecek apakah A itu merupakan sebuah goal node? Bukan. Maka akan dilanjutkan dengan DLS iterasi yang pertama. DLS iterasi pertama itu apa? Lakukan DFS hingga iteras depth yang pertama misalnya jadi A dia ke sini node yang ini terus nggak nemu dia balik lagi ke A terus selanjutnya lagi jadi dia backtracking gitu jadi ke sini terus balik lagi terus ke node yang ketiga nggak nemu balik lagi node 4 nggak ketemu balik lagi node 5 nggak ketemu balik lagi. Nah, ketika tidak ketemu solusinya, akan dilakukan IDS, IDS lagi. IDS kan iterasi DLS ya, sampai bertemu dengan solusi. Nah, nanti akan dilakukan DLS 2 lagi. Nah, ternyata di DLS 2, anggap ada sebuah node yang mengandung goal node gitu. Misalnya sorry, di sini lah ya. Ini masih ada node, node, node. Oke. Nah, nanti dari A ini ke node yang pertama diiterasi lagi. Oh, ternyata bukan. Backtrack ke sini. Dicek lagi node si yang node pertama anaknya. Oh, bukan. Balik lagi. Backtrack, backtrack sama sampai A. Terus cek lagi. Oh, nggak ada. Terus cek lagi. Ini ada. Kemudian ke dalam lagi sampai maksimal depth 3 depth 2 ya berarti. Ini dep 2. Oh, ternyata ketemu nih solusinya. Nah, itu bakal di-return dan IDS-nya itu akan return solusi yang didapatkan, yaitu ini hasilnya. Nah, cara kerja IDS itu seperti itu. IDS itu merupakan sebuah DLS yang merupakan DFS yang di limit depth-nya. Nah, kalau kita lihat dari code-nya, itu ya hampir sama persis dengan yang saya jelasin. Jadi, hanya ditranslate ke code-nya begitu. Jadi, di sini kalau kalian lihat, di fungsi DS-nya itu merupakan iterasi dari fungsi DLS. Dan pada kode ini saya melakukan catching sih, di mana catching yang dilakukan itu untuk menghindari terjadinya scraping berulang. Misalnya nih, ada website namanya Jokowi, udah di-scrap. Kita nge-scrap lagi pakai Gokoli itu habisin waktu banget. Mending kita pakai catching, kita simpan website-website yang udah di-scrap. Jadi kita tinggal ngambil tuh dari catching, pakai sistem mutex. Mutex itu buat cegah yang namanya terjadinya racing lah. Jadi kalau misalnya terjadi racing itu bakal error programnya. Jadi kita untuk menghindari racing kita pakai mutex dan sinkronisasi. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, kalau misalnya setiap kali di sini juga kita pakai atribut visited ya untuk mencegah terjadinya visiting node yang udah pernah ada. Misalnya nih ada A, ini ada B, ini ada C, ini ada D, ini ada C, ini ada C, ini ada B gitu. Nah, kalau kita A ke B, maka A itu bakal jadi visited, B itu bakal jadi visited, ke C lagi, C itu bakal visited, D itu visited. Nah, kalau di multiple path yang tadi, yang permasalahan seperti multiple path, kan kalau satu solusi ya udah kita return langsung. Tapi kalau multiple path, kita harus ngecek node lain juga kan. Kita nggak boleh langsung selesai. Nah, maka akan terjadi backtracking. Ketika backtracking, jangan lupa untuk menandai sebagai false. Jadi dia ketika backtrack ke C, D-nya jadi false. Backtrack ke B,
C-nya jadi false, jadi nggak pernah divisit gitu ibaratnya. Kemudian balik lagi ke A. Nah, ternyata B udah gak divisit. Jadi dia ada kemungkinan solusi dia ke C, ke B, ke D. Nah, kalau misalnya kita nggak visited false, ketika kita udah pernah mencapai solusi ini, nah ternyata di solusi lain dia visit C. Tapi di sini kalau kita nggak backtrack, kita nggak nandain false, C itu udah pernah divisit. Nggak bisa dong, auto berhenti. Jadi makanya setiap kali kita backtrack, kita harus mengingatkan program untuk melakukan penandaan false. Itu terlihat di sini. Jadi setelah dia selesai ya melakukan rekursinya, dia itu bakal ditandai false dengan tujuan untuk melakukan backtracking dengan menandai false. Nah, segitu aja untuk penjelasan terkait IDS. Kemudian akan dilanjutkan BFS oleh Albert. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pemakaian misalnya ya. Jadi untuk pemakaian langsung bisa langsung menekan antara get started atau services ya di sini. Nah, terus untuk awalnya itu dimulai dengan memasukkan input tautan asal. Misalkan kita mau dari Donald Trump misalkan. Terus kita pergi ke untuk test case kita pakai Amerika dulu salah satunya. Nah, kemudian dilanjutkan ke pemilihan metode pencarian, bisa pakai algoritma BFS maupun algoritma IDS. Untuk percobaan kali ini dipakai BFS terlebih dahulu. Terus untuk pencarian jalur bisa dipilih, ingin satu jalur atau untuk berbagai jalur. Di sini kita pakai yang satu jalur dulu ya. Ini downloading screen, artinya program sedang mencari. Oke, ini dapat ada, berarti di sini hitungannya 2 degree ya. Depth itu degree, jadi degree pertama itu start, degree 0 itu start, degree ya 0 itu start, baru nih degree pertama sama nih hasilnya. Jadi kalau misalkan dari yang single pass itu dicari satu kemungkinan aja, jadi Donald Donald Trump ke Pew Research ke Amerika. Terus kalau misalkan ingin mencari yang multiple, misalkan kita mencari dari duck, bebek, ke chicken. Nah, di sini juga bisa, misalkan kali ini kita dipilih yang IDS ya, kemudian dipakai yang multiple path. Bisa kita cari lagi. Ya, multiple path itu dia mencari berbagai jalur untuk titik awal dan titik akhir yang sama. Nah, di sini terlihat ya jumlah pathnya itu 13 sesuai dengan yang di sini ya. Jadi kalau misalkan dari duck mau ke chicken bisa melewati animal, bisa melewati goose, bisa duck animal ke chicken, atau duck goose ke chicken, atau duck bird ke chicken. Terus tampilannya bisa dilihat ada runtime itu waktu pencarian eh, jalurnya. Kemudian ada link visited, jumlah link yang dilalui untuk mencari jalur optimal sama jumlah part yang ditentukan. Jadi ini semuanya ditentukan. Terus untuk fitur-fitur lainnya palingan seperti untuk misalkan untuk tautan link bisa ditekan langsung, bisa langsung redirect ke ini, sama tadi fitur loading, terus ada beberapa tampilan-tampilan lagi, ada beberapa tampilan pendukung. Jadi per hari ini, per waktu ini, per pembuatan video demo ini berikut adalah fitur-fitur yang ada ya. Sebagai tambahan ini merupakan force directed graph, jadi jikalau memang nanti node-nya terlalu banyak, mungkin akan bisa mempermudah penglihatan, misalkan kayak detail seperti ini, jadi tidak begitu mampat ya. Ya mungkin sampai sini saja, sekian, terima kasih.